dipastikan melalui kodifikasi. Kodifikasi itu udah kita bicara dalam struktur itu. Personifikasi juga ya udah ambil aja. Tapi lebih dari itu, keluasan kita sebagai bangsa harus dihasilkan dengan membayangkan bahwa kita semua adalah anak-anak yang bergembira dalam upaya menangkap layang-layang. Tinggalkan ideologi politik yang udah beku di kodifikasi atau personifikasi yang sekedar dia peroleh karena dia lihat elektabilitas dia oleh lembaga survei yang sebetulnya abal-abal itu. Jadi hal-hal semacam itu yang saya kira baik ditanyakan, lalu kita mulai berpikir ulang tentang kemampuan kita untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Gitu. Oke, yang lain? Berikutnya. Gue boleh tambah nggak? Silakan. Saya tambahin boleh nggak? Saya coba bungkus, 1 menit deh. Saya coba bungkus dalam konteks 2 hal. Yang pertama dalam konteks bisnis, dan yang kedua dalam konteks politik. Kalau dalam konteks bisnis, amalgamasi antara personifikasi dan kodifikasi, ini nggak gampang. Ini kalau kita bungkus dalam konteks big data, ujung-ujungnya kodifikasi itu akan mencapai atau bisa mencapai personifikasi. Tapi itu tergantung jumlah datanya yang bisa dikumpulkan. Nah, ini kalau kita lihat kompetisi artificial intelligence antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, ini perdebatannya atau argumennya adalah Tiongkok itu akan menang duluan, menguasai kecerdasan artificial atau artificial intelligence, dikarenakan datanya lebih banyak. Dan semakin data yang terkumpul itu lebih banyak, semakin kodifikasinya itu bisa mencapai kesempurnaan. Kenapa? Karena semakin banyak datanya yang terkumpul, dia lebih bisa mengukur margin of error-nya. Sedangkan Amerika Serikat dengan populasi 330 juta manusia, Tiongkok 1,4 miliar, keterbatasan di Amerika adalah jumlah data yang bisa dikumpulkan, sehingga untuk dilakukannya kodifikasi, itu nggak bisa dengan kesempurnaan seperti Tiongkok, yang datanya itu lebih banyak. Nah, untuk sementara mungkin akan ada perbedaan yang struktural antara kodifikasi dengan personifikasi. Ini dalam konteks bisnis. Kalau dalam konteks politik, ini observasi saya ya. Di beberapa negara demokrasi itu ada yang disebut namanya personality politics yang disampaikan oleh Profesor Jim Lee Ashidik. Politik figur. Tapi kehebatan personality politics itu terukur sewaktu yang bersangkutan itu bisa melakukan party politics. Apa itu artinya? Dia tuh personality politics, dia sukses di politik karena sosok atau karena personality-nya. Tapi dia akan lebih sukses lagi kalau dia bisa menginstitusionalisasi. Nyambung. Nah, ini mungkin bisa digunakan sebagai metafor untuk mengembangkan pemikiran mengenai gimana nih ujung-ujungnya kita bisa mencapai titik temu antara kodifikasi dengan personifikasi. Tapi kalau menurut saya yang struktur